kita berdoa. Tuhan, firman-Mu itu adalah kehidupan yang bisa menghidupkan kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang bisa membenarkan kami. Firman-Mu lah yang menopang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan firman-Mu juga yang bisa menopang hidup kami. Firman-Mu yang bisa melahirbarukan juga ya Tuhan. Firman-Mu menyelamatkan. Tuhan, kami sungguh memohon supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Menolong kami Tuhan, supaya telinga yang ada benar-benar mendengar. Supaya pikiran yang ada benar-benar mencamkan apa yang boleh Tuhan katakan kepada kami. Berkati kami Tuhan, kami sangat memohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Dalam keterbatasan dan kekurangan kami, Tuhan kami sangat memohon supaya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu, tidak hanya sebatas mengerti, tetapi sungguh firman-Mu itu akan membaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan waktu ini kepada Engkau. Berkati kami Tuhan, baik yang memberitakan, baik kami yang mendengarkan, secara onsite ataupun online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Markus 4 ayat 13 sampai 20. Markus 4 ayat 13 sampai 20. Sudah kita dapat? Mari kita membacanya secara bergantian. Saya nanti yang ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari nanti yang genapnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis, mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Iya. Mari kita melihat kertas suarta kita. Di sini temanya rahasia untuk berbuah berlipat ganda. Iya. Dalam ilmu pertanian menjelaskan bahwa bertumbuh dan tidaknya suatu tanaman ditentukan dengan benih yang bermutu serta lahan yang subur. Kedua faktor ini saling mendukung agar bibit akan bertumbuh secara optimal dan menghasilkan buah yang baik juga. Namun sebaliknya, jika bibit tanamannya bermutu tetapi lahannya tidak subur, maka bibit tidak akan bertumbuh secara optimal. Demikian halnya dengan kehidupan rohani. Firman Tuhan digambarkan sebagai bibit yang ditabur di dalam hati setiap orang. Keadaan hati seseorang dalam menerima firman Tuhan akan mempengaruhi keadaan rohani seseorang. Iya, ini sesuatu yang sudah sering kita dengar ya, udah bisa kita hafal pun cerita tentang penabur ini. Tetapi
tiap kali kita mendengar firman Tuhan dan ada hati yang membuka diri, Tuhan tentunya akan menyatakan dirinya karena firman Tuhan itu kaya. Iya. Bukan seperti tambang emas yang artinya begitu digali satu masa akan habis. Tetapi firman Tuhan makin digali makin kaya, makin digali itu makin kaya. Iya. Di sini mari kita melihat pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah keadaan hati yang membuat firman Tuhan yang didengar tidak berbuah? Ya, di sini kita melihat kembali lagi ya, Yesus mengajar, memberitakan firman di tepi danau. Ya, setelah dia keluar dari bait Allah, terkadang dia di rumah, tetapi juga sering dia memberitakan firman Allah di pinggir danau. Supaya apa? Semakin banyak pendengar untuk firman Tuhan, supaya semakin banyak orang akan mendengar kabar baik ini. Iya. Ini terus-menerus Tuhan kerjakan. Entah itu katakan memberitakan firman, entah itu dikatakan mengajar, entah itu dikatakan berkhotbah, tetapi di sini kita melihat Yesus sendiri tidak berhenti memberitakan firman. Walaupun dia tahu akan ada 4 jenis yang menerima firman itu. Walaupun dia tahu akan ada 3 jenis, firman itu akan hilang dengan sia-sia. Tetapi tidak membuat Yesus berhenti untuk memberitakan firman. Karena apa? Di tengah ada 3 yang tidak menerima, tetapi akan ada tetap yang menerima. Iya. Firman Tuhan diberitakan, pasti akan ada yang menolak, pasti akan ada yang menerima. Tapi siapa yang di dalamnya, kan begitu ya. Kita bagian yang mana? Iya. Tetapi Allah sendiri, yaitu Yesus, tetap memberitakannya. Iya. Kalau kita lihat tadi di sini dikatakan, keadaan hati yang membuat firman yang didengar itu tidak berbuah. Padahal firman itu sendiri dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman itu adalah kebenaran yang akan membenarkan. Dan juga dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3 bahwa firman Tuhan berkuasa untuk menopang. Dia yang berkuasa menopang alam semesta ini, terlebih lagi hidup kita. Kalau alam semesta ini pun ditopang oleh firman yang berkuasa itu. Dan juga dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13, firman itu menyelamatkan. Iya. Dan juga dikatakan di dalam Yohanes 15 itu bahwa firman itu membersihkan. Begitu besarnya kuasa dari firman ini. Tetapi bagaimana? Firman yang sedemikian pun ini ditentukan oleh hati si penerima. Ini akan jadi dan berbuah di dalam hati orang, ini hati yang mana? Iya. Tentu ya, tidak ada petani mengharapkan apa yang dia tanam, apa yang dia tabur itu tidak menghasilkan buah. Tapi pada kenyataannya akan ada yang tidak menghasilkan buah. Iya. Walaupun akan ada yang menghasilkan buah sampai berlipat kali ganda. Nah, di sini tadi kita melihat penabur itu menabur firman. Iya. Yang Tuhan katakan, sekalipun langit dan bumi akan lenyap, tetapi satu titik, satu kota dari firman Tuhan itu tidak akan pernah lenyap. Dan juga dikatakan firman itulah yang melahirbarukan. Tetapi kita melihat bagaimana tadi di sini ya. Kalau sedemikianlah besarnya, harganya, nilainya daripada firman itu. Maka mengapa Yesus katakan di ayat 9, siapa mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar. Akhir dari perumpamaan tentang dia menjelaskan penabur ini, di akhir dari perumpamaan ini dia berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bahkan dikatakan juga di ayat yang ke-24 pasal 4 ini, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah. Bahkan di ayat di
Injil yang lain dikatakan, renungkanlah apa yang kamu dengar. Berarti apa? Akan banyak yang lost begitu saja. Sekalipun begini berharganya gitu ya. Iya. Tapi kalau informasi tentang pekerjaan ini telinga tajam gitu ya. Dua-dua dia berfungsi. Iya. Pernah seorang dokter berkata kepada seorang pasien, telinga ibu sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Tapi kalau nanti ibu dengar tentang uang pasti tajam katanya. Sekalipun telinga ibu sudah sedemikian parahnya, tetapi kalau soal uang pasti ibu tajam mendengar. Iya juga ya pikirku. Iya. Jadi kalau di sini tadi kenapa? Karena bagi orang uang ini begitu tinggi nilainya. Mulai dari anak-anak sampai yang ubanan, bahkan yang sampai mau menuju kepada kematian. Ada nenek-nenek loh, udah sekarat, artinya tinggal mulut yang berfungsi dan kepala. Artinya daya ingat berfungsi. Punjut nasenna. Kan gitu ya, taruhnya di kucang-kucang. Kalau orang karo itu ya ada tempat penyimpanan yang sangat safety gitu ya. Gak bisa diraih orang. Dia bilang, ini jangan sentuh. Mana uangku tadi? Nah ini sampai kepada apa? Udah di ujung kepada kematian. Kenapa? Karena ini bagi orang begitu sangat bernilai tinggi. Padahal kita tadi melihat di sini yang sangat bernilai tinggi dan berharga itu adalah firman. Bahkan iblis sendiri mengerti harga itu. Kita melihat tipe hati yang pertama tadi ya. Penabur itu menabur firman di ayat yang ke-15. Orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Iya. Kalau di Injil yang lain dikatakan, ketika firman ini ditaburkan kepada jenis yaitu di pinggir jalan. Biasanya kalau di pinggir jalan kan gak disentuh oleh cangkol gitu ya. Ini gak disentuh karena di pinggir jalan. Dan dilewati oleh banyak orang. Sehingga apa? Gak lembut. Walaupun mungkin itu tanah tapi cukup keras. Iya. Sehingga ketika firman tadi jatuh ke dalam hati yang sedemikian dikatakan apa? Dia gak ngerti. Maka menunjukkan hati yang sangat keras kayak mana? Gak ngerti walaupun diberitakan firman itu. Gak ada pengertian sama sekali. Lalu dikatakan tadi apa? Datang iblis lalu. Berarti apa? Segera ini ya. Lalu datang iblis dan mengambil firman itu. Iblis sendiri tahu betapa mahalnya firman itu. Dalam artian dia tahu apa yang akan dihasilkan firman ini. Jikalau dibiarkan maka apa? Dia sendiri ambil supaya tidak akan sempat itu bertumbuh. Tapi manusia itu sendiri tidak menyadari sedemikian mahal dan besarnya kuasa firman Tuhan itu, pengaruh firman Tuhan itu. Maka apa? Ini tadi dikatakan keras hatinya. Ya seringkali kekerasan hati ini yaitu apa? Ya karena kedekatan dengan kegelapan itu. Ya maka orang kalau dia keterlibatan dengan penyembahan berhala itu ada, artinya jimat masih ada, dengar firman Tuhan pun gak akan bisa mengerti. Kalau ada yang dia pegang, ada yang dia percayai sehubungan dengan kuasa kegelapan itu, gak bisa ngerti. Dan tiap kali nanti dia dengar firman Tuhan itu, iblis selalu ambil. Maka gak heran, begitu dia dengar udah selesai begitu saja. Ya kapan akan menghasilkan buah? Gak ada. Nah, jenis yang kedua kita lihat tadi di sini, dikatakan di ayat yang ke-16, yaitu firman itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ini tanahnya dikatakan tipis, dia cepat tumbuh, tetapi tidak berakar. Sehingga ketika datang sinar matahari dikatakan dia layu. Ini dikatakan tipe hati yang seperti apa? Yaitu hati orang yang senangnya dia dengar firman itu. Tetapi apa? Tidak mau dia dikorek hatinya lebih dalam. Mari kita melihat di dalam
Kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Saya akan bacakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, jikalau kita melihat contohnya seperti Herodes ya. Herodes yang pernah diperingati oleh Yohanes. Sebenarnya dia senang. Satu sisi tiap kali ketemu dengan Yohanes ini. Iya, kadang membuat hatinya itu dikatakan tenang. Mari kita melihat untuk lebih jelas ya, Markus 6 ayat 20. Markus 6 ayat 20. Saya baca. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Dia senang ketika Yohanes ini memberitakan firman kepada dia. Membuat hatinya bahkan sampai terombang-ambing gitu ya. Tetapi apa? Di sisi yang lain dia tidak siap ditegur lebih dalam tentang dosanya. Yaitu sehubungan dengan dia mengambil istri daripada adiknya. Dia mengambil Herodias. Waktu itu Yohanes tegas menegur dia. Apa yang kau lakukan ini tidak halal. Karena engkau mengambil istri daripada adikmu. Berarti status Herodias pada waktu itu masih istri sah daripada Filipus. Dari adik Herodes ini. Tetapi satu sisi dia senang. Tapi di sisi yang lain dia tidak mau dibongkar. Lebih dalam akan apa yang membuat firman yang dia senang itu tadi makin berakar. Maka di sini tadi dikatakan, itulah seperti tanah yang berbatu-batu tadi. Maka di kitab Yehezkiel juga dijelaskan ya, baik itu Yehezkiel 33 ayat 32, nanti Bapak Ibu bisa baca. Tuhan pun berfirman kepada Yehezkiel bahwa bangsa ini ketika kamu memberitakan firman, dia akan senang. Mereka akan merasa bahwa engkau seperti penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu merdu. Tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang kau katakan. Jadi gak semua nanti seperti hati yang keras ini. Dari awal pun sudah tolak. Nah, sehingga iblis langsung ambil. Tetapi ada yang seperti berbatu-batu ini. Senang dia. Iya. Tetapi pada kenyataannya apa? Dia gak mau digali lebih dalam. Maka firman tadi tidak merakar. Gak punya tempat. Karena batu itu dibiarkan di situ. Dikatakan tadi di sini, kalau kita lihat Herodes itu kaitannya apa? Soal kejahatan. Soal apa yang kotor. Maka juga di dalam kitab Yakobus tadi berbicara soal yang kotor. Apa yang jahat. Nah ini kita sendiri bisa merenungkannya. Apa yang kotor, apa yang jahat itu. Yang sebenarnya Tuhan bukakan. Kita kembali ke dalam kitab Yakobus tadi. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu. Iya. Maka banyak orang merasa cukup puas ketika dia menjalani kehidupan rohaninya hanya dengan mendengar. Dia merasa dengan hidup seperti ini, mendengar, dia merasa sudah cukup baik. Kerohaniannya sudah cukup pas.
Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi kalau hanya sebatas mendengar dan mendengar saja, tanpa ada yang jadi di dalam hidup, tidak akan ada keselamatan itu. Ini guru terbesar, guru agung sepanjang sejarah. Mereka dengarkan secara langsung dari mulut Yesus kan waktu itu ya. Tetapi apa Yesus katakan kepada orang-orang yang mendengar tanpa hati yang mau digali lebih dalam, apa yang kotor dan yang jahat untuk boleh diangkat supaya firman itu punya tempat dan berakar dalam hatinya. Apa Tuhan katakan? Enyah engkau. Kami mendengarkan engkau Tuhan di jalan-jalan, enyah engkau. Hai engkau yang melakukan kejahatan. Jadi kalau jenis yang nomor 2 ini tadi senang. Makanya gak heran nanti dia lihat YouTube kan, dia koleksi khotbah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang ini, mau yang mana senang dia. Tetapi walaupun sedemikian, ya sebatas hanya senang. Tetapi begitu ada tantangan terhadap firman itu, makin menggali hatinya dia sudah undur. Dikatakan murtad. Maka ada yang sampai apa? Ketika belajar firman Tuhan mulai PA gitu ya kan. Udah masuk lebih dalam menggali hatinya. Dia bilang berhentilah kita dulu ya katanya. Apalagi kalau udah ada tantangan daripada keluarga. Ada tantangan dari orang, ada tantangan dari mungkin tempat dia beribadah selama ini ya. Ya itu yang terjadi di Kutagrat saat ini. Ada orang itu yang senang dengar firman Tuhan. Begitu ada tantangan dari tempat dia beribadah selama ini, yang dia katakan sendiri pun aku tidak mengerti di sana. Di sini aku mengerti, aku senang. Begitu ada tantangan, mundur kok. Dia bilang gak usah lagi lah ya. Ini jenis yang berbatu-batu, mengharapkan hormat dari manusia tadi. Jadi ini juga enggak menghasilkan buah ya, enggak berbuah. Jenis yang ketiga tadi dikatakan seperti apa? Di ayat yang 18, ini ditaburkan di tengah semak duri. Yaitu apa? Mereka yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya ini apa? Ditaburkan di tempat yang ada semak durinya. Mungkin semak durinya bisa saja enggak besar kali. Kan begitu ya, bisa saja bentuk kecambah tapi sama-sama tumbuh. Biasanya tanaman dan semak duri bersamaan tumbuh, yang mana paling cepat? Semak duri biasanya lebih cepat ya. Nah ini kan gambaran alam ya. Coba ketika kita tanam jagung, ketika kita tanam padi, lalu yang tadi juga udah mulai dikit-dikit muncul ataupun masih dalam bentuk bibit juga semak-semak itu. Apa yang terjadi? Sama-sama tumbuh. Yang dihimpit yang mana? Ya jagung itu, yang dihimpit yang mana? Padi itu. Iya. Sampai kalau itu dibiarkan dan tidak ditangani dengan serius, ya jangan harap dia berbuah. Karena apa? Nutrisi yang kepada tanaman tadi dia serap semua. Kalau soal berlomba menyerap nutrisi dia yang lebih jago kan gitu ya. Sehingga nggak dapat bibit padi tadi, nutrisi yang ada di tanah, sehingga dia mati dengan sendirinya, enggak menghasilkan buah. Iya, sama juga tadi dikatakan di sini, firman Tuhan ini ditaburkan di dalam hati orang yang penuh kekhawatiran. Iya, sepertinya kekhawatiran itu bukan dosa, tetapi kekhawatiran itu bisa membuat firman itu tidak berbuah. Dia menghimpit. Ini jelas Tuhan katakan ya. Makanya ketika Yesus berkata kepada murid-murid, ya khotbah di bukit itu ya, bahwa apa? Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Bapamu di surga memeliharamu, lihat burung itu, lihat bunga bakung. Bagaimana aku memelihara burung, bagaimana aku menghiasi bunga bakung, apalagi kamu. Karena Yesus tahu kekhawatiran akan makan, minum, dan pakai ini
Ini akan salah satu membuat firman yang dia sampaikan akan terhimpit dalam diri pendengar murid-murid itu. Maka di sini kita lihat tadi ya, kalau hati dipenuhi kekhawatiran, kekhawatiran akan apa? Dunia ini. Kan gitu ya. Wah, banyak kalau kekhawatiran dunia ini ya. Khawatir masa depan anak, khawatir soal hidupku, khawatir soal pernikahanku, khawatir banyak akan dunia ini. Apalagi tadi katanya ya, Semak Duri tadi, tipu daya kekayaan. Seolah-olah kekayaan inilah penopang hidup, kan gitu ya. Seolah-olah. Iya, tapi Tuhan katakan itu tipu daya. Yesus kan pernah berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan juga dikatakan bahwa kekayaanmu itu tidak menjamin hidupmu. Itu sama seperti orang yang membangun lumbung-lumbung itu ya. Udah penuh lumbung yang ini, langsung dia pikirkan lumbung berikutnya. Pikirkan lagi lumbung berikutnya. Karena apa? Hasil panen tahun ini selalu lebih dan lebih. Maka apa? Buat lumbung baru. Sampai pada satu hari dia bilang, dah cukuplah. Bersenang-senanglah jiwaku. Nikmatilah semua perjuanganmu. Kan begitu hatinya berkata, nikmati perjuanganmu. Tuhan bilang, malam ini kau kupanggil. Sama siapa perjuanganmu itu? Berarti dia hidup selama ini karena lumbung. Karena Tuhan masih beri dia hidup. Iya. Makanya kemarin kami pelayanan yang di belakang rumah sakit itu ya. Dia bilang, sewaktu saya sehat, saya tidak tahu mahalnya yang Tuhan beri ini. Kesehatan ini rupanya mahal. Saya nggak tahu sebegitu mahalnya. 6 tahun kami nggak punya anak. Kami berdoa supaya punya anak. Dan kami berkata, Tuhan kami akan mengasihi anak yang akan kau beri. Tuhan gak kasih hanya 1, tapi Tuhan kasih 4, dia bilang. Tetapi apa? Karena hatiku ini cuman uang, begitu anak lahir, kuserahkan sama bapaknya. Maksudnya apa? Bapaknya yang ngurus anaknya, begitu bangun tiap hari, karena dia rentenir. Langsung pergi ke rumah-rumah. Takut orang ke ladang. Jadi minta dulu uangnya. Nanti gak dapat. Sampai akhirnya dia bilang, saya hanya masak 2 kali sebulan. Kenapa? Gak sempat cari uang. Selebihnya kayak mana? Makan terbang. Setelah kena kanker leukemia. Gak ada uang sama sekali. Dan hari ini hidup dari hasil pemberian orang. Tok pemberian orang. Dan hidup terus sampai sekarang. Dia bilang, baru ku tahu uang gak segala-galanya. Tapi kesehatan udah hilang, gak apa-apa lah ya kalau pertobatan juga dapat ya. Apakah Tuhan akan kasih dia bonus kesehatan akan Tuhan berikan? Nah ini kepada kebijaksanaan dan kepada anugerah Tuhan lagi. Ya. Anugerah Tuhan yang sudah memberikan kesehatan selama ini, dia pandang itu gak ada harganya. Kenapa? Kekhawatiran hidup. Tipu daya kekayaan. Ini kan tipuan ini ya. Kekayaan ini Tuhan bilang itu tipu daya. Ya sama seperti orang muda yang kaya itu kan. Serius sekali dia. Sampai lari-lari datang sama Tuhan. Bagaimana supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Tetapi ketika Tuhan katakan, karena Tuhan tahu yang paling berakar dalam hatinya itu apa? Kekayaan uang. Maka Tuhan bilang, jual semua hartamu. Tuhan tahu ini begitu berkuasa dalam dirinya. Kasih pada orang miskin. Kau akan punya harta di surga. Lalu kau datang padaku, ikut aku. Berarti apa? Sebenarnya dia gak pernah kehilangan harta. Karena hanya apa? Pindah saja rekeningnya. Dari rekening dunia kepada rekening surga. Dan sebenarnya pada saat itu Tuhan memberi jaminan yang asuransi penuh kan gitu ya. Karena Tuhan bilang apa? Kau datang ikut aku, berarti apa? Aku jamin hidupmu. Mulai dari saat kau datang sampai kepada kekekalan. Ini kan asuransi jiwa penuh ya. Kalau asuransi yang lainnya
asuransi jiwa katanya, tapi masih ada sekat-sekatnya ya. Untuk yang ini, untuk yang ini, untuk yang ini kan gitu ya. Ini asuransi jiwa yang penuh. Tetapi apa? Kekayaan itu sudah menipu dia. Dia nggak mau. Dia menolak tawaran Tuhan. Dia mempertahankan apa yang dia punya. Tapi dia pulang dengan sedih. Lo nggak kehilangan apa-apa, kenapa sedih? Kan harusnya nggak kehilangan apa-apa, nggak sedih. Kenapa? Karena saat itu dia sedang menolak apa yang terpenting bagi jiwanya. Tuhan bilang, sekalipun kau memperoleh seluruh dunia, apa artinya itu semua? Jikalau engkau kehilangan jiwa, dengan apa kau mau bayar? Kalau kau nanti binasa di neraka, laku uangmu, laku jabatanmu, laku semua yang kau punya di bumi ini. Kalaupun dijual itu, laku nanti untuk membeli keselamatanmu di surga. Kira-kira kayak mana? Laku sogok-sogok kayak gini kepada Tuhan, supaya kita akan ke surga, supaya kita akan diselamatkan. Tipu daya kekayaan, tipu daya uang. Iya. Saya nggak tahu caleg-caleg kemarin kan, ini cocok juga. Menguji hati, di mana hati kan gitu ya. Iya. Banyak orang dalam caleg-caleg itu, apa katanya, serangan fajar ya. Itu istilahnya ya. Berapa serangan fajarnya? Paling hebat 300.000 kan. Tapi di sini kan terlihat yang mana sebenarnya dipenuhi dengan kekhawatiran, sehingga nggak apa-apa juga. Kadang-kadang situasi itu membuat kita makin mengenal diri kita. Dengan situasi ini kan kita kenal ya. Kenapa 300 atau 250 rupiah ini membuat apa? Hati tergoda. Dengan alasan entah apapun itu, paksanya aku. Loh, Tuhan aja nggak bisa paksa kita, masa manusia paksa kita? Tuhan pun nggak paksa kita kan untuk menerima dia. Tapi mengapa untuk uang paksanya aku? Ini tadi cocok divideokan kan gitu ya. Kalau ada yang paksa gitu kan, diviralkan bisa. Tetapi apa? Apakah itu semua hanya topeng, kamuflase untuk membenarkan? Ya, untuk melihat hati ini tadi. Kalaupun itu terjadi kan paling kita tahu rupanya aku di sini. Ya wajar saja apapun didengar terus dihimpit, nggak pernah menghasilkan buah. Rugi tidak? Sangat rugi, sangat rugi. Ya aku harap nggak ada di GKMI Kasih Anugerah ya. Iya, nggak ada di sini seperti itu, atau di sini malah demikian, memalukan juga, sangat memalukan. Iya, maka di sini tadi katakan apa? Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, bahkan apa? Kalau mungkin kekhawatiran nggak ada, tipu daya kekhawatiran dunia ini mungkin nggak ada, tipu daya kekayaan mungkin nggak ada. Tapi apa? Keinginan akan hal-hal yang lain, yang bukan Tuhan. Ya keinginan, ini nggak ada dicatat di sini ya, game terus menerus nggak ada pula ya, media sosial gitu ya kan, internetan terus menerus nggak ada. Tapi banyak nggak orang ini membuat, kalau untuk game bisa saat teduh enggak, untuk yang lain bisa, keinginan yang lain bisa, untuk dengar firman enggak. Ini menghimpit keinginan yang lain, berarti banyak. Kita sendiri yang mungkin Roh Kudus akan bukakan apa keinginan yang membuat firman Tuhan itu tidak jadi berbuah. Iya. Jadi 3 ini tadi ya, tidak menghasilkan buah sama sekali, berarti apa? Mengalami kerugian. Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah keadaan hati yang membuat firman Tuhan yang didengar berbuah berlipat ganda? Di sini tadi dikatakan di ayat yang ke-20. Sama-sama kita membaca dua-dua ya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat.
Ini dikatakan apa? Di tanah yang subur, di tanah yang siap untuk dibongkar. Entah pun itu bentuk batu, entah pun itu bentuk kekhawatiran, udah tanah itu siap. Ini yang akan menghasilkan buah. Mari kita melihat di dalam Markus 4 ayat 30. Markus 4 ayat 30. Katanya lagi, dengan apakah hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Apa tadi dikatakan di sini? Bahwa ketika firman itu jatuh di tanah yang subur, sekalipun itu dimulai dari sesuatu yang sepertinya simpel. Siapa yang simpel? Yang kita belajar mungkin minggu lalu ya, yaitu Lewi. Lewi ketika Tuhan panggil di rumah cukai, kan Tuhan bilang, ikut aku. Lewi gak ada pertanyaan, gak ada protes. Kenapa? Mungkin dia sudah dengar selama ini ya. Terlebih lagi ketika dia mendengar bagaimana Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apakah di situ dia mengerti bahwa apa? Yang berkuasa mengampuni dosa dan yang berkuasa apa yang dia katakan jadi itu adalah Allah. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, ikut aku. Dia gak ada pertanyaan, gak ada protes. Dia ikut Tuhan, dia tinggalkan semuanya. Sekalipun dia di rumah cukai, dia udah dengar. Tetapi juga kita melihat satu sisi yang lain. Bagaimana Yesus itu sendiri memang yang berjuang untuk supaya orang diselamatkan dari dosa. Iya. Maka di sini tadi kita melihat dia tanah yang subur. Tanah yang menerima firman itu. Tanah yang benar-benar membiarkan firman itu yang menguasai hidupnya. Tanah yang memang benar-benar membiarkan, menerima dan menjadikan firman itu menjadi pegangannya. Dikatakan tadi apa? Berbuah, berlipat kali ganda. Ada yang 30, ada 60, ada sampai 100 kali lipat. Sama kita lihat seperti Lewi itu kan. Ketika dia menyambut, padahal sangat singkat ceritanya. Dia menyambut Yesus tadi, dia menyambut panggilan Yesus, dia mendengarkan firman Tuhan. Kita melihat lewat hidupnya, teman-teman yang sama dengan dia di dalam dosa itu, para pemungut cukai dan orang berdosa, memiliki kesempatan mendengar Yesus berfirman. Hidupnya tadi berbuah. Yang sampah dipikir orang bagi dunia, justru mengubah sampah-sampah yang lain. Berdampak bagi sampah-sampah yang lain. Kenapa? Dia menyambut firman itu. Dia terima. Dan dia beranjak. Iya. Ini menghasilkan buah. Maka kita melihat aplikasi ya. Dari sekian lama firman Tuhan yang saudara dengar. Yang manakah dari keempat jenis tanah tersebut yang menggambarkan hati saudara? Iya. Yang mana? Yang 3 tadi tidak pernah jadi. Walaupun tadi ada yang memang dari awal pun sudah keras hatinya ya. Ada yang memang senang, tetapi juga enggak jadi buah. Ada yang sebentar tumbuh juga, tetapi kekhawatiran hidup dan juga tipu daya akan kekayaan serta keinginan-keinginan yang lain menghimpit, enggak juga berbuah. Dan tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Dan tidak menghasilkan keselamatan, tidak menghasilkan pembaharuan, tidak menghasilkan hidup di dalam dirinya. Kita jenis yang mana ya? Kalaupun
ada yang menyadari aku 1, 2, dan 3. Apakah 1, 2, dan 3 ini tidak bisa diubah? Siapa yang bisa mengubah 1, 2, dan 3 ini supaya akan bisa menjadi lahan yang subur? Bukankah petani itu? Siapa? Bukankah Tuhan itu sendiri? Hanya ketika kita memang benar-benar mengakui dan benar-benar datang kejujuran, jujur untuk tipe hati kita. Tuhan, aku yang ini. Maka kenapa Tuhan katakan, camkan apa yang kau dengar. Kalau kau punya telinga, perhatikan apa yang kau dengar. Mau yang manapun, kalau sampai saat ini, gak ada firman itu yang jadi. Bukankah bisa kita jujur, Tuhan, tolong aku, kasihani aku Tuhan. Aku tipe yang ini. Ataukah yang sudah tanah yang subur tadi, sehingga berbuah. Dari firman Tuhan yang saudara dengar, apakah firman Tuhan yang saudara dengar berbuah berlipat ganda? Mungkin gak 100, tetapi apakah berbuah 30 kali lipat? Apakah berbuah 60 kali lipat? Membuahkan pertobatan, membuahkan pengudusan, membuahkan kepada keselamatan. Apakah ini jadi? Seperti Lewi tadi yang mungkin kita belajar minggu lalu. Ya, ini bertanya ke dalam hati pribadi lepas pribadi ya. Mari kita melihat Yakobus 1 ayat 21 di bawah ini di kertas warta kita. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa. Yang apa? Berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jiwa kita jauh lebih mahal daripada seluruh dunia ini. Tuhan bilang, terimalah firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Allah yang sekalipun tahu tipe setiap hati. Bahkan Engkau tahu yang terbanyak justru akan menerima firman itu tetapi tidak menghasilkan buah. Namun walaupun demikian, Tuhan Kau terus menaburkan firman. Kalau hari ini lewat tiap-tiap hamba-hamba Tuhan, tiap-tiap orang-orang yang memberitakan kebenaran, Tuhan kami berdoa, Roh-Mu yang kuduslah menyelidiki hati kami. Yang mana sebenarnya tipe hati kami. Biarlah kami tidak hidup menipu diri Tuhan. Hanya sekedar dengar-dengar, tanpa pernah memperhatikan, mencamkan, merenungkan. Yang mana dari firman yang kami dengar itu sungguh jadi dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak akan menjadi orang-orang yang menipu diri, yang hanya cukup senang, yang merasa puas, yang merasa sudah aman, dan merasa cukup ketika dengar dan dengar saja firman-Mu, tanpa pernah sungguh-sungguh memperhatikan apakah itu berbuah dalam hidup kami. Kami sangat memohon ya Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus bekerja, sehingga akan jadi di dalam diri kami, semua yang ada di sini, seperti lahan subur itu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu itu akan berbuah. Firman itu punya tempat yang tinggi, punya tempat yang spesial dalam hati kami, yang kami biarkan diri kami untuk dikuasai, dipengaruhi, sehingga menghasilkan buah berlipat kali ganda. Tuhan, kami sangat memohon belas kasihan-Mu atas kami. Kami rindu supaya tidak ada kami yang akan hilang Tuhan. Kami rindu supaya kami semua akan sungguh beroleh keselamatan, akan sungguh beroleh hidup, akan sungguh beroleh pengudusan, akan sungguh beroleh pembenaran daripada Engkau. Karena itu kami sangat memohon belas kasihan Tuhan,
supaya apa yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi roh Tuhan akan meneruskannya kepada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.